Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang engine cooling system. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama itu ada Agustina Dwi Sintia, kedua Muhammad Arif Fadilah, ketiga Diko Wijaya, keempat Muhammad Rian, kelima ada Kiki Kauri Valentino, keenam ada Willy Ravindo Halomuan Damani. Sebelum pembahasan, ini adalah gambar bentuk sistem pendinginan mesin atau engine cooling system. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Diko Wijaya. Apa itu sistem pendinginan mesin? Sistem pendinginan dalam mesin adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Mesin pembakaran dalam maupun luar melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi dan dengan mekanisme mesin diubah menjadi tenaga gerak. Prinsip pendinginan adalah melepaskan panas mesin ke udara. Tipe ini disebut dengan pendinginan udara atau air cooling. Tipe yang menggunakan fluida sebagai perantara disebut sebagai pendinginan air karena menggunakan media air untuk mendinginkan mesin. Kenapa mesin membutuhkan sistem pendinginan? Mesin bukan instrumen dengan efisiensi sempurna. Pada hasil pembakaran tidak semua terkonversi menjadi energi. Sebagian terbuang melalui saluran pembuangan dan sebagian terserap oleh material di sekitar ruang bakar. Mesin dengan efisien tinggi memiliki kemampuan untuk konversi panas hasil pembakaran menjadi energi yang diubah menjadi gerakan mekanis. Dengan hanya sebagian kecil panas yang terbuang, mesin selalu dikembangkan untuk mencapai efisiensi tertinggi, tetapi juga mempertimbangkan faktor ekonomis, daya tahan, keselamatan, serta ramah lingkungan. Proses pembakaran yang berlangsung terus-menerus dalam mesin mengakibatkan mesin dalam kondisi temperatur yang sangat tinggi. Temperatur yang sangat tinggi akan mengakibatkan desain mesin menjadi tidak ekonomis. Sebagian besar mesin juga berada di lingkungan yang tidak terlalu jauh dengan manusia, sehingga menurunkan faktor keamanan. Temperatur yang sangat rendah juga tidak terlalu menguntungkan dalam proses kerja mesin. Sistem pendinginan digunakan agar temperatur mesin terjaga pada batas temperatur kerja yang ideal. Bagian-bagian sistem pendinginan mesin. 1. Radiator. Radiator adalah komponen berbentuk lempengan besi yang digunakan untuk mendinginkan air pendingin. Prinsip kerja radiator adalah dengan memindahkan suhu dari air ke udara. 2. Tutup radiator. Tutup radiator berfungsi sebagai penutup bagian upper tank radiator sekaligus menjaga tekanan udara dalam sistem pendingin. Konstruksi tutup ini tidak seperti tutup botol atau tutup lain karena ada mekanisme pengatur tekanan, maka ada bagian-bagian lain di dalam tutup ini. 3. Selang radiator. Fungsi selang radiator adalah untuk menyalurkan air dari mesin ke radiator dan kembali ke mesin. Meski fungsinya hanya menyalurkan air, komponen ini tidak bisa disepelekan. 4. Termostat. Termostat adalah komponen seperti valve yang berfungsi mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya. Cara kerja termostat adalah dengan menutup saluran menuju selang inlet radiator ketika mesin belum mencapai suhu kerja kurang lebih 80 derajat Celcius dan membukanya secara otomatis apabila suhu mesin panas. 5. Water jacket. Selubung air atau lebih familiar dikenal dengan water jacket berfungsi sebagai tempat untuk menyerap panas mesin secara merata. Nama water jacket ini hanya sebuah istilah yang mengarah ke saluran air di sekitar mesin. 6. Reservoir tank. Tabung ini berfungsi untuk menyimpan air pendingin yang mengalami penguapan. 7. Kipas pendingin. Kipas pendingin berfungsi untuk mendinginkan radiator. Prinsip kerja cooling fan yakni dengan mengalirkan udara dari luar melewati sirip radiator. 8. Pompa air. Fungsi pompa air hanya satu, yakni untuk mensirkulasikan air pendingin agar bisa berpindah. 9. Termometer suhu. Termometer digunakan untuk mengukur suhu air pendingin. Nantinya hasil dari pengukuran ini akan ditampilkan ke dashboard mobil. Tapi pada mobil-mobil modern, keberadaan termometer ini sudah digantikan oleh sensor ICT. 10. Engine head indicator. Ini masih tergabung dalam termometer suhu yang
suhu yang untuk mengetahui beberapa suhu air pendingin mesin. Tujuan dua komponen ini adalah untuk mencegah engine overheat dengan menampilkan berapa suhu air pendingin di panel info display pada dashboard, maka pengemudi akan tahu jika sistem pendingin mengalami malfungsi. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip kerja sistem pendingin mesin. Sistem pendingin mesin itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, water jacket. Pekerjaannya adalah seluruh saluran air yang terdapat pada blok ini, kemudian termostat berfungsi membuka dan menutup pada suhu-suhu tertentu. Kemudian ada selang yang menghubungkan radiator dan ada radiator. Kipas pada pompa, kemudian ada tangki reservoir, tutup radiator dan akan membuang-buang air normal atau kondisi dingin di mana termostat dalam kondisi tertutup. Dan pompa bekerja saat mesin hidup. Pompa bekerja untuk memompa air bersirkulasi di dalam water jacket saat mesin mencapai suhu di atas 65 derajat Celcius atau di atasnya, maka termostat akan membuka sehingga air yang mengalami suhu di atas 65 derajat Celcius itu akan menuju ke selang melalui termostat menuju ke radiator. Di dalam radiator ini, dia akan melalui kisi-kisi yang nanti akan berhembus angin yang dihisap oleh kipas sehingga air yang ada di dalam radiator ini akan menjadi dingin. Karena panas yang ditransfer ke udara bebas setelah air mendingin, maka dia akan turun masuk ke dalam water jacket melalui isapan pompa. Di sini dia akan bersirkulasi, yang panas akan naik ke atas menuju radiator, didinginkan, kemudian akan kembali lagi ke dalam. Bila tekanan di dalam sistem ini melebihi tekanan 0,9 kg per cm², maka tekanan di dalam sistem ini akan mendorong balok yang ada di radiator cap untuk membuka sehingga tekanan yang berlebihan di dalam itu akan tersalur keluar ke tangki reservoir, di mana uap-uap dan air yang berlebihan akan didorong keluar pada saat di dalam sistem ini mengalami kevakuman atau tekanan di bawah tekanan udara di luar, maka katup ini akan terjadi. Sebaliknya terbuka, ia akan menghisap air yang ada di dalam tangki ini masuk kembali melalui radiator dan bersirkulasi dalam sistem pendingin ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Allahumma fiqil min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.